Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa lebih dari 70% dasar laut di bumi kita masih menjadi misteri yang menyembunyikan tempat-tempat paling langka dan ekstrem? Kita tahu lebih banyak tentang permukaan Mars daripada tentang dasar samudera kita sendiri. Di bawah sana, tersembunyi dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah perbatasan terakhir di planet kita yang menunggu untuk diungkap. Tempat-tempat ini yang dikenal sebagai palung samudera bukanlah sekadar lubang biasa. Mereka adalah bekas luka raksasa di kerak bumi, terbentuk melalui proses geologis dahsyat yang disebut subduksi. Di sini, satu lempeng tektonik raksasa meluncur ke bawah lempeng lainnya, menukik tajam ke dalam mantel bumi yang panas. Proses ini menciptakan jurang-jurang terdalam yang bisa kita bayangkan. Beberapa palung ini memiliki kedalaman yang melampaui ketinggian gunung manapun di daratan. Ayo kita selami salah satu lubang terdalam di planet kita, sebuah tempat yang menantang batas pemahaman dan teknologi manusia. Yang paling dalam dari semuanya adalah Challenger Deep. Terletak di ujung selatan Palung Mariana di Samudra Pasifik, titik ini adalah jurang terdalam yang diketahui di lautan dunia. Namanya berasal dari kapal survei Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali mencatat kedalamannya pada tahun 1925. Seberapa dalam? Pengukuran modern menunjukkan kedalamannya mencapai hampir 11 km, atau tepatnya sekitar 10.984 meter di bawah permukaan laut. Sulit untuk membayangkan skala sebesar itu. Untuk memberikan perspektif, jika Anda bisa mengambil Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan menjatuhkannya ke dalam Challenger Deep, puncaknya masih akan berada lebih dari 2 km di bawah permukaan air. Masih ada ruang yang sangat besar di atasnya. Pada kedalaman itu, kondisi lingkungannya benar-benar ekstrem. Tekanannya sekitar 1.100 kali lebih besar daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Bayangkan berat 50 pesawat jet jumbo menekan setiap inci persegi tubuh Anda. Tekanan ini akan menghancurkan hampir semua benda buatan manusia dalam sekejap. Suhunya juga sangat dingin, hanya sedikit di atas titik beku, berkisar antara 1 hingga 4 derajat Celcius. Ini adalah lingkungan yang dingin, gelap, dan bertekanan tinggi. Dan tentu saja tidak ada sinar matahari sama sekali. Sinar matahari di kedalaman itu hanyalah mitos. Kegelapan di sana mutlak, sebuah dunia tanpa siang dan malam yang kita kenal. Namun, yang paling menakjubkan adalah, bahkan di lingkungan yang paling tidak ramah ini, kehidupan tetap ada dan berkembang. Kehidupan menemukan cara untuk beradaptasi dengan kondisi yang tampaknya mustahil. Di sini hidup makhluk-makhluk aneh, seperti ikan siput Mariana yang tembus pandang, yang mampu menahan tekanan luar biasa berkat struktur tubuhnya yang unik. Ada juga amfipoda raksasa, krustasea yang tumbuh jauh lebih besar daripada kerabatnya di perairan dangkal. Banyak dari mereka menghasilkan cahaya sendiri melalui proses bioluminesensi, menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan di kegelapan abadi. Karena tidak ada cahaya untuk fotosintesis, dasar antonikulaai dan cuy, they too sherish, saljulat, ajan ikhlatkik. Para pemakan bangkai ini adalah pendaur ulang utama di kegelapan, memastikan tidak ada energi yang terbuang. Bahkan lebih dalam lagi, ada dunia mikroba yang disebut ekstremofil. Organisme bersel tunggal ini telah beradaptasi secara khusus untuk hidup dan berkembang biak di bawah tekanan ekstrem dan suhu dingin, menantang definisi kita tentang di mana kehidupan bisa ada. Palung Mariana mungkin yang terdalam, tetapi bukan satu-satunya raksasa di lautan. Raksasa lainnya termasuk Palung Tonga yang merupakan palung terdalam kedua. Lalu ada Palung Kermadec, Palung Kuril Kamchatka, dan Palung Filipina. Keduanya, Tonga dan Kermadec, juga menukik hingga kedalaman sekitar 10 km, menciptakan jurang yang hampir sama mengintimidasi. Sebagian besar palung ini terletak di sepanjang zona subduksi yang sangat aktif, membentuk apa yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, sebuah busur sepanjang 40.000 km yang menjadi lokasi sebagian besar gempa bumi dan letusan gunung berapi di dunia. Lalu bagaimana dengan manusia? Kita baru saja menyentuh permukaannya. Eksplorasi ke kedalaman ini sangatlah sulit dan berbahaya. Misi berawak pertama ke Challenger Deep terjadi pada tahun 1960 ketika Jack Picard dan Don Walsh turun dengan kapal selam bernama Trieste. Sejak itu, hanya ada segelintir penyelaman berawak lainnya, termasuk penyelaman solo oleh sutradara film James Cameron pada tahun 2012, dan beberapa misi terbaru oleh penjelajah seperti Viktor Vescovo. Karena risikonya yang tinggi, lebih banyak penjelajah robot atau ROV
remotely operators yang menjelajahi tempat itu. Mesin-mesin canggih ini dapat menahan tekanan, mengumpulkan sampel, dan merekam video definisi tinggi, menjadi mata dan tangan kita di dunia yang tak terjangkau ini. Namun, ada penemuan yang meresahkan. Bahkan kedalaman yang paling terpencil dan tersembunyi ini tidak luput dari jejak polusi manusia. Ini adalah pengingat yang menyedihkan tentang jangkauan dampak kita. Mikroplastik, fragmen kecil dari sampah plastik yang terurai, telah ditemukan di sedimen Challenger Deep dan bahkan di dalam tubuh makhluk yang hidup di sana. Polutan kimia persisten lainnya, seperti PCB yang telah dilarang selama puluhan tahun, juga terdeteksi dalam konsentrasi tinggi di kegelapan abadi ini, terakumulasi di jaringan lemak hewan laut dalam. Jadi, lain kali Anda menatap hamparan lautan yang luas dan tenang, ingatlah apa yang ada di bawahnya. Di bawah ombak yang tenang ada ngarai dan jurang yang lebih dalam dari gunung tertinggi, sebuah dunia yang diatur oleh hukum fisika yang berbeda. Tempat-tempat ini aneh, menakjubkan, dan penuh dengan kejutan ilmiah yang belum terungkap. Mereka menyimpan kunci untuk memahami batas kehidupan, geologi planet kita, dan bahkan asal-usul kehidupan itu sendiri. Ini adalah dunia yang ekstrem dalam setiap kondisi dan lingkungannya, mendorong kehidupan untuk berinovasi dengan cara yang paling luar biasa. Dan bagian yang paling menarik, sebagian besar dari dunia ini masih belum diketahui oleh kita. Sebuah pengingat bahwa petualangan dan penemuan terbesar mungkin masih menanti, bukan di bintang-bintang, tetapi di kedalaman samudera kita sendiri.